Tapi sekali lagi saya tidak percaya kalau mekanisme internal kepolisian untuk bisa membersihkan institusi ini. Baik, Pak Daniel, tadi menarik ke Pak Sugeng ya, soal geng mafia. Jadi padahal kan tugas polisi membersihkan geng-geng yang ilegal misalnya, malah justru di institusi Polri yang mestinya bertanggung jawab entah itu tercipta geng. Silakan Pak Daniel merespon apakah. Terima kasih Bung Fred. Sebenarnya saya lebih banyak mau mendengar informasi dari senior saya bertiga ini, tapi saya kira memang sekarang momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk membenahi secara menyeluruh persoalan-persoalan yang sudah mengakar di tubuh Polri. Saya secara konkret, karena saya lihat Pak Mahfud cukup getol menyoroti kasus ini, dan saya kira momentum ini harus dimanfaatkan karena beliau juga adalah Ketua Kompolnas. Seharusnya momentum ini dimanfaatkan untuk membenahi masalah-masalah di kepolisian secara menyeluruh. Saya khawatir kalau misalnya persoalan ini hanya dimanfaatkan oleh faksi-faksi yang mungkin tidak suka atau mungkin dalam posisi yang berbeda dengan misalnya Pak Ferdy Sambo. Lalu kelompok ini yang dihabisi, tetapi juga muncul kelompok-kelompok yang juga akan mengambil alih peran yang dimainkan oleh kelompok yang mau dihabisi ini. Saya kira memang sudah menjadi kebetulan kita ini semua praktisi hukum. Jadi kita sehari-hari berhadapan dengan mereka dan memang miris kita berhadapan. Saya kira tidak salah juga kalau ada pendapat dalam masyarakat bahwa kita kehilangan kambing terus kita lapor ke polisi malah kehilangan sapi. Itu banyak dialami oleh masyarakat mencari keadilan, dan bukan hanya masyarakat kecil. Kita yang pengacara saja yang berhadapan dengan mereka kadang-kadang juga mengalami persoalan itu. Tetapi persoalannya kadang-kadang klien kita itu tidak mau mengambil resiko. Jadi kalau saya mungkin konkretnya mestinya Presiden membentuk semacam tim yang diisi oleh, saya tidak percaya kalau masalah ini bisa diselesaikan oleh mekanisme internal kepolisian. Saya usulkan ya misalnya ketua timnya Pak Mahfud, terus diisi oleh misalnya dari Irwasum, dari Propam, terus ada unsur perwakilan masyarakat, ada unsur akademisi. Saya kira itu yang bisa, termasuk IPW, karena IPW ini ya mungkin ya selain Propam yang punya data-data tentang pelanggaran kepolisian itu ya IPW. Jadi saya kira cocok kalau misalnya Bang Sugeng Teguh Santoso masuk dalam tim itu. Yang kedua, menurut saya sekali lagi menyoroti posisi Pak Mahfud. Saya setuju ketika kasus ini belum terbongkar, ya peran Pak Mahfud sebagai katakanlah perpanjangan tangan Presiden untuk memastikan perkara ini bisa dituntaskan. Tetapi ketika sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, ini sudah mencapai klimaksnya nih, sudah yang dianggap sebagai pelaku utamanya sudah ditetapkan tersangka. Saya berharap Pak Mahfud membatasi diri untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang bisa bisa dianggap mengintervensi penyidikan, karena misalnya motif, kemana-mana beliau bicara tentang motif. Saya kira kalau misalnya nanti apa yang diungkapkan itu berbeda dengan misalnya apa yang didakwakan, kan itu menjadi persoalan. Nanti dianggap lagi ada rekayasa. Jadi sebaiknya Menko Polhukam itu ya tidak terlalu banyaklah mengintervensi masalah-masalah yang menjadi substansi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Menyangkut pada problem regulasi tadi yang dikritisi, mungkin ini catatan untuk ke depan, barangkali dari pihak DPR, Komisi 3 menjadi PR untuk membenahi tadi pada aspek regulasi. Nah, saya ingin untuk penegasan untuk masing-masing nanti memberikan catatan penting dari kemelut atau persoalan yang sangat pelik ini dari masing-masing beberapa pointers untuk
tugas Kapolri apa ya, atau tim yang akan menangani, dan kebetulan ini kan sepertinya belum dilimpahkan kejaksaannya, masih ada pendalaman barangkali tinggi. Mungkin apa pandangan dari masing-masing ini untuk PR selain memang tugas utama adalah bersih-bersih di internal Polri misalnya. Silakan. Ini kalau Bang Sugeng sudah memberikan bocoran ini semakin menarik ini. Pertama, saya kira saya tidak melihat, artinya sebaiknya kita tidak melihat orang yang mau memberikan informasi itu perihal adanya polisi-polisi yang busuk, ya mestinya kita dorong supaya ada semakin banyak kesempatan, semakin banyak informasi yang dimiliki ya khususnya oleh, tapi sekali lagi saya tidak percaya kalau mekanisme internal kepolisian untuk bisa membersihkan institusi ini. Mesti kita dorong satu tim yang berisi orang-orang yang yang kredibel, ya mungkin tidak perlu banyak-banyak, tetapi ada keterwakilan masyarakat, ada keterwakilan akademisi. Saya kira tidak masalah juga ada mungkin dari sisi pengawasan internal kepolisian, dan ya mungkin kita doronglah supaya Pak Mahfud yang mengambil alih peran ini. Kebetulan beliau adalah Menko Polhukam, beliau Ketua Kompolnas, dan beliau banyak berteriak tentang polisi-polisi yang tidak beres. Jadi kasihlah kepercayaan kepada beliau untuk menuntaskan ini. Sehingga tidak sama Ketua Komisi 3. Ya. Setuju dengan Pak Mahfud. Nah, silakan saja. Saya kira Bambang Pacul. Sah-sah saja kalau. Nah, yang kedua, saya kira juga menarik perkembangan kemarin itu ketika polisi menyatakan menghentikan laporan pelecehan seksual karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kalau tidak salah begitu ya. Dengan demikian maka pasal yang disangkakan itu, pasal 338, saya kira sudah mentah dengan sendirinya dan semakin mengerucut pada pasal 340. Saya kira ini juga menarik untuk kita mencermati motif yang sesungguhnya, karena kalau dari penyampaian Dirtipidum Barreskrim masih seputar pelecehan seksual. Jadi saya kira motif perkara ini juga masih tanda tanya, dan ya termasuk Pak Mahfud juga saya kira masih memberikan teka-teki mengenai motif perkara ini. Saya kira sebaiknya kita percayakan kepada penyidik untuk secara profesional betul-betul mengungkap apa sesungguhnya yang menjadi motif. Karena memang betul apa yang disampaikan Pak Alphonse tadi, termasuk Pak Sugeng, bahwa beliau, Pak FS ini adalah reserse yang kalibernya lah reserse, dan saya pikir selama ini beliau banyak berkutat di bidang jahatan ras. Oleh karena itu menurut saya memang sangat tidak logik kalau misalnya dia melakukan suatu pembunuhan berencana, kemudian itu, karena pembunuhan berencana kan harus, ya sudah dari awal sudah direncanakan siapa yang mau dibunuh, siapa yang akan membunuh, dengan cara apa akan dibunuh, di mana akan dibunuh. Kalau sampai betul ada perencanaan terus direncanakan dibunuh di rumahnya, kan menurut saya ini sesuatu yang fatal dan susah diterima oleh akal sehat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, pemirsa atau yang pencinta yang mengikuti berita-berita aktual di RKN Media, tentu saja selama proses diskusi banyak isu-isu informasi yang tadi diungkapkan para pembicara di depan, dan tentu saja kita akan menunggu seperti apa sepak terjang penanganan selanjutnya. Ikuti terus informasi lewat RKN Media dan akan berkelanjutan diskusi-diskusi ke depan. Mungkin diberi kesempatan kalau ada closing statement 1 menit. Terima kasih. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sandi tadi. Kalau ibaratnya bola, Jokowi harus mengambil alih, mengendalikan bola ini sampai masuk ke gawang. Kalau perlu menjemput bola. Jadi saya kira gol dari permainan ini adalah
reformasi Polri yang tuntas. Dan menyambung tadi yang disampaikan Pak Petrus, saya kira sebaiknya jangan terburu-buru melakukan pergantian kepala kepolisian. Saya kira Jokowi punya kesempatan untuk mencari figur yang, karena di kepolisian dan hampir semua institusi penegak hukum bukan hanya diperlukan orang yang baik, tetapi juga diperlukan orang yang selain baik juga punya keberanian. Dia baik tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan bawahannya, tidak bisa menindak anggota-anggotanya yang tidak baik, saya kira juga tidak ada gunanya. Saya kira begitu. Terima kasih.